بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas proses kebangkitan manusia di alam akhirat nanti, mana pada tema yang lalu, khususnya pada tema ke-66, kita membahas tentang kebangkitan. Pada saat peniupan sangkakala yang kedua, manusia akan mengalami kebangkitan. Dan setelah kebangkitan itu, manusia akan dihisab. Bagaimana kajian pandangan tentang hisab ini menurut perspektif rasionalitas Qur'ani, Pak Iswan? Terima kasih Pak Ajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kita di tema 67 nih Pak Jul ya. 67 sudah tidak terasa kita sudah 67 tema bahasan mengenai Al-Quran, di mana masing-masing tema kalau kita lihat saling berkaitan antara satu dan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan. Nah, sebelum apa yang saya menanggapi apa yang Pak Jul tanyakan tadi, sebelumnya saya pengen membicarakan kita akan melihat dulu apa saja kejadian yang diinformasikan Allah antara tiupan sangkakala yang pertama kepada tiupan untuk pelaksanaan sangkakala yang kedua, dan setelah itu kita lihat sebelum dihisab ada proses kejadian apa saja di dalam kejadian itu. Nah, kita tahu pada waktu dibangkitkan itu pada peniupan trompet yang kedua, manusia keluar dari ajdas katanya. Nah, setelah keluar dari ajdas, dari biasa kita terjemahkan dibangkitkan dari kubur, ini hingga pelaksanaan proses hisab dilaksanakan, ada beberapa informasi dari Al-Quran yang menjelaskan situasi pada saat itu gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya yang lalu juga kita ada mengutip surah Az-Zumar ayat 68, di situ dikatakan tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkanlah sekali lagi trompet itu Allah katakan faizahum qiyaman yanzurun. Nah, mereka pun berdiri menunggu. Nah, berdiri menunggu. Nah, mungkin kita punya abstraksi di sini. Ketika itu dilanjutkan lagi kalau kita lihat surah An-Naba ayat 18 dikatakan yaumayun faqu fis-sur fatatuna afwaja itu keadaan yang bergerombolan, berkelompok-kelompok. Misalnya pada ayat fi dinikum afwaja, masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, di sini dikatakan pada waktu peniupan sur itu manusia datang dengan berkelompok-kelompok gitu. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya di surah Al-Kahfi ayat 99, di situ dikatakan di situ dikatakan wa tarakna ba'dahum yauma'izin yamuju ba'din, kami biarkan mereka di hari itu berkelompok-kelompok wa nufikha fis-sur
fajama'nahum jam'an. Fajama'nahum jam'an. Nah, kami biarkan berkelompok-kelompok satu sama lainnya, kemudian ditiup lagi. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di para ulama. Kemarin seperti kita katakan bahwa trompet itu 2 kali ditiup kan Pak Jul. Nah, berdasarkan ayat ini surah Al-Kahfi 99 ini ada pendapat juga ada 3 kali tiup trompet di situ. Dengan alasan surah Al-Kahfi Al-Kahfi 99 ini berarti 3 kali keadaan ditiupnya trompet begitu. Nah, ini 3 kali keadaan ini untuk menjelaskan keadaan manusia. Jadi yang pertama trompet itu hancurnya alam kosmos ini, yang kedua manusia dibangkitkan, yang ketiga itu trompet supaya dia berkumpul katanya di padang mahsyar itu. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya di surah Ibrahim, di surah Ibrahim 48. Nah, itu dikatakan yaumatubdal, hari ketika yaumatubdalul khairul wassamawati, ketika langit diganti dengan langit yang lain. Nah, di situ dikatakan mereka semua menghadap Allah. Nah, jadi ini sebelum semuanya sebelum dihisap ini, sebelum dihisap. Jadi ada cerita-cerita tentang sebelumnya dihisap gitu. Nah, yang terakhir juga misalnya kalau kita lihat juga di Al-Kahfi lanjutannya tadi, di Al-Kahfi ayat di Az-Zumar tadi Al-Kahfi 99, kalau kita lihat balik lagi misalnya ke Al-Kahfi 100. Nah, di sini dikatakan Allah mengatakan wa'aradna jahannam, kami hamparkan jahannam, wa'aradna jahannam, kami hamparkan jahannam yauma izin lil kafirina arda, kami hamparkan jahannam itu kepada pada hari itu untuk orang-orang kafir katanya. Nah, kata arada ini kita sudah bahas kemarin. Kata arada ini bahwa kata arada ini dihamparkan ini, nanti kita lihat lagi mungkin apa makna daripada arada ini gitu, dihamparkan. Nah, demikian juga sebagaimana surah Al-Hadid. Al-Hadid ini, Al-Hadid 21 ini Allah menyatakan surga yang hamparannya wajannatin aradha, yang hamparannya itu seluas ka'ardis sama, yang luas hamparannya seperti langit dan bumi. Ka'ardis samawati wal ar. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulihi. Jadi Allah menyatakan bahwa surga, tadi Allah menyebutkan neraka juga dihamparkan, surga juga dihamparkan, tapi di surga, ketika surga ini Allah menyatakan wa'aradna wajannatin aradna, dan surga aradna, yang surga yang luas atau terhamparnya itu ka'ardis samawati wal ar, seperti langit dan bumi. Jadi ada 2 istilah, ada istilah arad di sini, ada istilah arad di mana selalu kita katakan bahwa luasnya, hamparannya begitu. Nah, jadi sebelum penghisapan ada suatu kondisi di mana kita digiring, kita dibangun, kita dikelompokkan, kita digiring, kemudian barulah dihamparkan neraka dan surga. Nah, gitu itu sebelum hisab itu Pak Jul. Ya, jadi makna kata hamparan bagaimana terdapat dalam ayat Al-Kahfi 100 dan
Al-Hadid 21. Apa maknanya, Pak? Nah, kalau tadi kan kita katakan tadi bahwa hamparan ini pertama kalau begitu kita harus melihat dulu dari dari kata Arabnya. Kita kan mengatakan hamparan ini kan bahasa apa ya? Bahasa Indonesia kan. Nah, hamparan. Nah, kata Arab ini berasal dari kata arada, ini yang secara umum bermakna penampakan atau tertampaknya sesuatu dengan bentuk atau formasi yang jelas. Jadi bukan memang mungkin kita artikan dalam bahasa Indonesia ini kan hamparan, tapi maknanya ini tampaknya atau nampaknya sesuatu dengan suatu formasi yang jelas. Nah, dari makna dasar inilah berkembanglah derivatif daripada makna-makna yang akar katanya arada ini, seperti mempertunjukkan, mempresentasikan, memamerkan, meninjau kembali, kembali atau mengajukan proposal. Nah, banyak arti daripada kata arada ini. Dan sebagai kata benda, kata arada ini juga dia berarti harta benda. Jadi sebagai kata benda. Nah, ini bisa kita lihat di surah An-Anfal 67. Di situ dikatakan turiduna aradat dunia. Kamu itu menghendaki harta dunia. Nah, jadi arada ini bisa juga berarti harta benda. Nah, arada juga dalam formasi ini tampak, misalnya kalau dalam sehari-hari dikatakan arada askari. Arada askari itu kalau tentara-tentara itu, kalau tentara-tentara biasa kalau kita hari kejadian tanggal 5 Oktober. Nah, itu kan parade. Ada formasi parade. Nah, itu juga menggunakan kata arada. Nah, jadi terjemahan yang tadi kita katakan sebagai hamparan ini artinya bukan dimaksudkan luasnya itu dalam makna panjang kali lebar ini, tapi bentuk formasinya ini yang dikatakan aradna seperti langit dan bumi. Makanya di situ dikatakan ka'arda, yang hamparannya seperti. Nah, kalau seperti ini kan seolah-olah bukan itu yang makna arada yang pertama yang kalau kita lihat. Nah, kalau yang kita lihat makna yang kedua pada Al-Kahfi 100 ini Allah menceritakan saat munculnya formasi itu, formasi Jahannam itu yauma izin. Allah katakan yauma izin. Oleh sebab itu kalimatnya hari ini kami hamparkan yang sudah kami uiddat, yang dulunya sudah kami uiddat, sudah kami perhitungkan, sudah kami kalkulasikan. Nah, uiddat ini dari kata adada ini dia bermakna hitungan ke depan. Oleh sebab itu Allah tidak mengatakan yang sudah aku bentuk, misalnya khalaqtu. Nah, Allah menggunakan uiddat, kata adada atau ahliqat, yang sudah aku selesai aku ciptakan, atau aujudat, yang sudah ada bentuknya gitu. Nah, disinilah kita melihat menyatakan bahwa pada tema yang lalu bahwa kita katakan negeri akhirat, surga dan neraka itu pada hari ini belum ada, karena pada hari itulah baru terjadi. Makanya Allah katakan yauma izin, pada hari itu barulah ada proses daripada itu. Nah, yang ketiga kalau kita lihat dari kedua hal di atas tadi, artinya apa yang tadi saya katakan itu berarti ini kembali menegaskan, kembali menjelaskan apa yang pernah kita bahas dulu, bahwa sebenarnya negeri akhirat, surga dan neraka itu
belum terbentuk dan akan terhampar. Tadi arad akan terhampar tadi itu setelah hancurnya dunia matrik ini, dunia universal ini, dan digantikan dengan dunia, jelas Allah katakan digantikan dengan dunia yang baru itu. Nah, jadi ini makna daripada arada. Jadi ada proses-proses sebelum penghisapan gitu. Ya. Jadi kalau begitu kapan dimulainya proses hisab itu Pak Iswan? Nah, kalau kita tanya proses hisab itu kan kita dapat melihat urut-urutannya. Pertama kita menyatakan bahwa kita dibangkitkan, terus dikumpulkan. Setelah itu bumi menjadi terang benderang dengan cahaya Allah, dengan cahaya Tuhan, seperti di surah Az-Zumar 69 itu. Kemudian pernyataannya kemudian diberikan kitab atau didatangkan para nabi dan diberikan kitab dan didatangkan para nabi dan saksi. Nah, di sini kata diberikan kitab ini ada lagi digunakan kata wawudi'al kitab. Nah, kita terjemahkan dia diberikan kitab, buku gitu. Nah, mungkin kan kita kan tidak bisa juga memahami, kita dikasihkan buku, dikasihkan catatan, oh ini loh gitu. Nah, kata wawada'a ini sebenarnya kata wada'a ini dia bukan meletakkan atau diberikan, tapi kata wawada'a ini adalah satu kata wawada'a ini maksudnya diajukan gitu, diajukan kitab gitu. Nah, kita kan sudah belajar tentang makna kitab kemarin. Makna kitab ini adalah sesuatu yang terpisah, suatu sistem dikumpulkan menjadi satu. Nah, sedangkan kita hidup ini kita di dalam proses kitab mubin. Nah, apa yang ada di dalam proses kitab mubin itu, dia induknya ada di umul kitab, tapi apa yang sudah kita lakukan itu didata di dalam imam mubin. Nah, yang diberikan kepada kita ini adalah keadaan, situasi, kondisi di mana sistem itu berlaku pada diri kita gitu. Pada diri kita, artinya kalau nanti kita bahas lagi selanjutnya, kalau sekarang kita hidup di sistem kitab mubin, nah nanti kita hidup di sistem imam mudwin begitu. Nah, setelah diberi kitab inilah baru diadakan hisab. Ada baru dilanjutkan dengan hisab begitu, seperti yang dijelaskan di surah Al-A'raf ayat 8 atau 78 itu disebutkan wal wasnu yauma izinil haq. Jadi pada hari itu akan diwazan, akan ditimbanglah dengan benar. Faman sakulat mawazinu, itu kan apabila sakala itu beban, bobot, apabila bobot kebaikannya itu lebih berat, wa ulaika humul muflihun. Nah, ayat selanjutnya dikatakan waman khaffat mawazinuhu wa ulaika allazina khasiru bi anfusihim bima kanu bi ayatina yaksibun. Jadi kalaupun berat kejelekannya, yaitu hasil perbuatan kamu dengan apa-apa yang sudah kamu dustakan, apa yang sudah kamu kerjakan selama ini gitu. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari kajian kita kali ini, Pak? Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari sini itu yang pertama, bahwa hisab ini akan dilaksanakan berarti setelah sempurna terbentuknya langit dan bumi yang baru ini. Kan tadi kita katakan manusia dihamparkan, terus bumi terang benderang. Nah, ini
setelah setelah sempurnanya bentuk langit yang baru ini dengan segala perangkatnya, dan setelah juga manusia tadi dikumpulkan dulu, setelah dikumpulkan baru beberapa kondisi tadi, nah itu kemudian baru didatangkan para nabi dan saksi. Nah setelah didatangkan para nabi dan saksi tadi, baru diadakan hisab. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tema 67 ini kembali tadi saya jelaskan bahwa tema ini lebih untuk menegaskan lagi apa yang mungkin Pak Jul ragukan, saya ragukan, masalah apakah surga neraka dan akhirat ini hari ini sudah ada atau belum gitu. Nah, tema 67 ini lebih menjelaskan lagi, dan saya yakin bahwa bumi surga dan neraka itu belum terbentuk sama sekali, karena Allah menyatakan itu ada nanti setelah bumi ini diganti bumi dengan bumi yang lain, ada proses-proses gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, informasi. Kalau tadi ini kan yang kita katakan ini kan informasi dari Al-Qur'an primer ya, informasi primer. Nah, adapun informasi sekunder itu yang kita yang kita dapat dari berbagai hadis misalnya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk lebih merapikan lagi apa saja yang terjadi di dalam kondisi ini, tapi dengan syarat, karena ini hadis adalah informasi sekunder, hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Ini kan berarti asal hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Misalnya kita ketemu dengan hadis yang mengatakan bahwa hari ini surga sudah tersedia dan surga tinggal menunggu saja siapa yang akan datang. Mana ya Allah, neraka juga minta. Seperti kan ada begitu kan. Nah, ini sebagai manusia yang kita terus berkembang, nah seharusnya ini bukan kita saling mempertahankan apa yang sudah kita dapat. Harusnya kita saling duduk bersama untuk membicarakan apa sebenarnya kebenaran bersama yang kita cari secara komprehensif, koheren, rasional, dan logis. Nah, mungkin kesimpulan ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.